ここに呼んで飯食わして道連れにしよう。Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan drop part ketiga. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, silahkan nonton dulu, oke? Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di part sebelumnya, Tatsuya and the Gang berhasil menang tawuran melawan SMA Barat. Dan setelah selesai tawuran, Hiroshi didatangi preman dari SMA Selatan yang mencari Tatsuya untuk mengajaknya duel. Mereka adalah Akagi dan Kato. Lalu Shin berpindah menunjukkan Iguchi dan Teru. Karena ulah Iijima dan Iguchi, sekarang Iguchi dan Teru sudah dianggap pengkhianat oleh SMA Barat. Di sini terlihat jari Teru yang patah masih belum pulih. Di saat itu juga muncul Akagi dan Kato yang langsung bertanya di mana keberadaan Tatsuya. Mendengar hal itu, Teru nggak mau memberitahu karena mereka bertanya dengan nada yang songong. Kato pun menganggap kalau Teru adalah temannya Tatsuya. Tapi Teru membantah hal tersebut dan dia mengajak Kato untuk berduel. Melihat itu Akagi menghentikannya karena dia nggak akan senang jika menang duel melawan orang yang terluka. Namun Kato tak keberatan dan mereka pun berduel. Akagi dan Kato ternyata sangat kuat. Mereka berhasil mengalahkan Iguchi dan Teru. Mereka lalu menghampiri Sumida yang sudah mengetahui di mana lokasi Tatsuya. Bagi yang masih ingat Sumida, dia adalah preman sekolah yang diajar Tatsuya di part pertama. Sedangkan di tempat lain, Tatsuya sedang makan di restoran bersama Moriki dan Wanko. Tatsuya awalnya bilang mau mentraktir, tapi kenyataannya dia nggak punya uang, dan Moriki pun sangat panik mendengar hal itu. Namun Wanko malah menganggap hal itu lucu. Mereka pun akan menelpon Lupin dan Hiroshi untuk meminjam uang. Tapi tiba-tiba mereka pun sangat kewalahan mendapatkan serangan dadakan dari Akagi dan Kato. Di sini Tatsuya yang biasanya brutal bisa dibikin tak berdaya oleh mereka. Mereka lalu memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama Akagi dan Kato dari SMA Selatan. Moriki pun heran kenapa mereka menyerang tiba-tiba. Lalu Sumida pun datang. Dan ternyata dalang dibalik penyerangan ini adalah Sumida. Dia memfitnah bahwa Tatsuya menantang preman terkuat dari SMA Selatan. Tapi kenyataannya, Tatsuya tak pernah bilang seperti itu. Tatsuya pun sangat marah karena mereka macam-macam duluan dengannya. Mendengar hal itu, Akagi langsung menendangnya. Dia kecewa dengan kemampuan Tatsuya and the Gang. Moriki dan Wanko pun bilang kalau ini semua belum selesai. Tapi di saat itu juga, Akagi mendengar sirene polisi. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi. Mendengar itu, Akagi bilang untuk datang ke Chofu di selatan. Dia akan meladeninya kapanpun. Tatsuya pun akan menerima tantangan tersebut. Di tempat game, Tatsuya nggak terima dengan kekalahannya. Dia pun mengajak teman-temannya untuk mendatangi markas Akagi dan Kato. Lupin pun bilang ke Tatsuya kalau rata-rata murid SMA Selatan adalah seorang preman. Dan setelah mereka lulus, akan masuk ke geng yang bernama Pasukan Iblis. Geng itu pun beranggotakan ratusan orang. Akagi dan Kato waktu kelas 2, mereka sudah berhasil menaklukkan sekolahnya. Dan mereka adalah calon pemimpin geng tersebut.
Mendengar cerita itu, Hiroshi pun menyuruh Tatsuya untuk tak berduel ke sana dengan alasan tubuh mereka masih babak belur dan di sana adalah daerah mereka. Selain itu, dia juga nggak tahu letak markas mereka. Tapi di sini Tatsuya tetap akan nekat ke sana. Pada akhirnya Hiroshi pun terpaksa ikut ke sana karena semua anggota geng setuju ke sana. Di saat mereka mau pergi, Iguchi datang dan dia meminta bergabung pada mereka untuk melawan SMA Selatan karena dia dan Teru juga habis diajar oleh Akagi dan Kato. で、調布までは何で行くんだよ。親父の車借りに行こうぜ。 Hiroshi pun bertanya, mereka akan naik apa menuju ke sana. Tatsuya bilang akan meminjam mobil bapaknya. Wanko pun menawarkan diri untuk menyetir mobil. Tapi nyatanya dia sangat payah dalam mengemudi. Hiroshi protes dengan Wanko, tapi Wanko hanya menjawab kalau ini baru pertama kali dia menyetir dan dia belajar hanya lewat melihat orang lain menyetir. Tatsuya yang melihat Akagi dan Kato di markas menyuruh Wanko untuk langsung menabrak mereka. Melihat markasnya diserang, Akagi langsung mencoba menyerang balik mobil Tatsuya. Tapi Tatsuya pun gak peduli dan menyuruh Wanko untuk tancap gas lagi. Kato pun menendang, namun kakinya malah digigit oleh Wanko. Mereka semua pun turun untuk tawuran. Seperti biasa, Hiroshi bertarung dengan mengincar burung-burung musuhnya. Mereka semua lanjut masuk ke dalam markas melanjutkan tawuran. Di tengah-tengah tawuran, mereka mendengar sirene polisi dan memutuskan untuk pergi. Akagi dan Kato pun yang mau mengejar malah ditangkap polisi. Tatsuya pun sangat puas, sudah mau ngobrak-ngabrik markas mereka. Keesokan harinya, Hiroshi pamer pada Suzuki dan Mizuki tentang kemenangannya tawuran dengan SMA Selatan. Di saat itu juga, bapaknya Tatsuya datang bersama pemilik tempat game. Ternyata mereka juga alumni SMA Utara. Bapaknya Tatsuya menyadari kalau di situ ada Suzuki yang dulu adalah pacarnya Tatsuya. Tapi Suzuki bilang kalau mereka sudah putus. Mengetahui fakta itu, Hiroshi sangat kaget karena ternyata Tatsuya pernah berpacaran dengan Suzuki. Suzuki memberitahu kalau dulu waktu kelas 2 SMP, dia pernah diselamatkan oleh Tatsuya dari para preman. Sejak saat itu dia berpacaran dengan Tatsuya. Namun mereka hanya menjalin hubungan selama 3 bulan saja. Karena Tatsuya yang memutuskannya dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan berkelahi. Karena ini hari Natal, bapaknya Tatsuya saling bertukar kado dengan temannya, yang mana kado mereka adalah sebungkus rokok. Setelahnya Hiroshi merayakan hari Natal bersama Tatsuya and the gang. Mereka akan makan kue, tapi di saat itu juga mereka mendengar suara motor. Dan di saat mereka keluar, ternyata itu adalah Akagi dan Kato. Mereka ini habis pulang dari penjara dan langsung datang ke tempatnya Tatsuya untuk mengajaknya duel kembali. Awalnya Hiroshi sempat takut karena dia mengira semua geng pasukan iblis akan datang. Tapi nyatanya hanya mereka berdua saja yang datang. Hiroshi pun mulai bersilat lidah dan Akagi dan Kato dibuat kalah olehnya.
舐めてんじゃねえぞ。やんのか殺すぞってそれしかねえじゃん。気になってください。舐めてんじゃねえぞ。はいまた言った。さあ命かけて単車も喧嘩もやってんだよ。みたいに遊んで屁こいてるやつのは命かけるって言わねえの。舐めてんじゃねえぞ。はいまた言った。Tapi ketika diajak gelut, Hiroshi langsung mundur dan menyerahkannya ke Tatsuya. Karena Akagi dan Kato hanya berdua, Moriki menawarkan agar mereka memilih 2 orang dari Tatsuya and the Gang untuk maju bertarung dengan mereka. Kato pun mengajak duel Tatsuya, sedangkan Akagi mengajak Hiroshi, dan tentu saja Hiroshi langsung menolak. じゃあてめえは俺だ。断る。ふざけんなこれ。 Di saat itu juga ada Sumida yang entah muncul dari mana. Melihatnya Moriki pun, dia menawarkan diri melawan Sumida. Hiroshi pun sangat takut melawan Akagi, dan lebih memilih melawan Sumida karena dia terlihat yang paling lemah. Namun hal itu tak dikabulkan karena mereka semua sudah sepakat. Akagi dan Kato akan menunggu Tatsuya di kuil di dekat daerah sini. Singkat cerita, Tatsuya and the Gang sudah sampai ke kuil. お前負けんじゃねえぞ。 Mereka pun menentukan petarung pertama lewat adu sweet. よし。お前から行け。 Dan pertarungan pertama antara Moriki melawan Sumida. お前そこでやられてんじゃねえよ。 Sumida pun kalah hanya dengan 1 pukulan. Dan selanjutnya, pertarungan antara Kato melawan Tatsuya. Bisa dilihat kalau pertarungan antara mereka sangat sengit. Namun dengan kelincahannya Tatsuya, dia berhasil mengalahkan Kato. Tatsuya yang sudah mau melewati batas langsung dihentikan oleh Moriki. Selanjutnya pertarungan terakhir, yaitu Hiroshi melawan Akagi. Hiroshi pun terus mencari alasan biar tak bertarung dengan bilang kalau kuil adalah tempat berdoa, bukanlah tempat untuk berkelahi. Dengan konyolnya, Hiroshi pun pura-pura kalah agar pertarungannya segera dihentikan. Namun Tatsuya tetap memaksanya gelut dan Hiroshi langsung mengeluarkan jurus andalannya. Akan tetapi Akagi masih bisa bertahan dan Hiroshi hanya bisa lari ke sana kemari menghindari serangan Akagi. Namun pada akhirnya Hiroshi tertangkap dan langsung dibikin babak belur. Di saat itu juga tugas Moriki untuk menghentikan. Hiroshi pun protes, kenapa Moriki lama sekali menghentikan pertarungannya. Tak lama kemudian salju pun turun. Esok harinya, Akagi dan Kato kembali mendatangi Tatsuya and the Gang untuk tanding ulang. Keesokan harinya lagi, giliran Tatsuya and the Gang yang mendatangi markas Akagi dan Kato. Namun saat itu, detektif Aramaki datang sehingga mereka semua langsung kabur. Esok harinya lagi, Akagi dan Kato mendatangi rumah Tatsuya. Mereka bahkan gak peduli di situ ada bapaknya Tatsuya dan mereka tetap aja tawuran. Malam harinya, mereka akan gelut lagi dan kali ini tempatnya di kuil. Melihat tingkah mereka, Hiroshi sangat kesal karena selama hari Natal sampai tahun baru, mereka hanya menghabiskan waktu dengan gelut-gelut dan gelut. Hiroshi pun punya ide, gimana kalau mereka main bareng aja? Karena setiap hari, mereka juga sudah sering ketemu. Hiroshi pun mengibaratkan, kalau Piccolo dan Goku aja yang awalnya musuh, bisa menjadi teman. Dia menganggap Tatsuya sebagai Goku, dan Akagi sebagai Piccolo. Mendengar itu Akagi gak terima dipanggil Piccolo karena dia menganggapnya lemah. Dan Hiroshi pun menggantinya menjadi Vegeta agar dia senang.
俺フリーだ。なんでもいい。俺気に Pada akhirnya, Hiroshi pun mengajak Akagi dan Kato untuk main ke rumahnya, dan mereka pun menerima ajakan tersebut. Singkat cerita, Hiroshi sampai ke rumah dan memperkenalkan teman-temannya pada kakaknya dan Hide. Di sini terlihat kalau Akagi dan Kato ternyata sangatlah sopan ketika bertamu. お手洗いお借りしてもよろしいでしょうか。真面いい子じゃない？ Pada akhirnya, mereka pun menghabiskan malam tahun baru di rumah Hiroshi. Keesokan harinya, Teru memberitahu Iguchi kalau patah jarinya sudah hampir pulih. Namun di saat itu juga, mereka didatangi para preman SMA Barat yang bersama Ijima dan Masato. Awalnya Iguchi ingin balas dendam pada Iguchi, namun hal itu dihentikan Teru dan dia mengajak Iguchi untuk pergi dari tempat itu. Iguchi pun bertanya pada Teru kenapa dia tak melawan. Teru bilang kalau sekarang satu sekolah sudah berpihak pada Iguchi dan Ijima. Selain itu, Ijima yang selaku alumni SMA Barat bisa saja dia memanggil Katagiri. Katagiri sendiri adalah alumni terkuat di SMA Barat dan dia adalah rival Hide sewaktu SMA. Namun sekarang dia menjadi Yakuza dan bertindak secara brutal ketika ada Yakuza lain yang memasuki wilayahnya. Sedangkan di tempat lain, terlihat Tatsuya yang gak enak badan, sepertinya dia sedang demam tinggi. 決まったのよ。俺らの学校の普通の生徒バトにかけてんのかよ。大丈夫かよ。達也とバカどもがあまりにも長くしてますが。